kita datengin itu Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden untuk mengambil alih kekuasaan ini. Hari ini saya baca berita 500.000 bansos dari Iriana untuk satu kabupaten Jawa Barat. Besok akan bisa kita tutup jalan veteran itu kita tutup semuanya masa. Ini pemilik curang. Kalau dia diam, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaannya. Karena dia ikut berkuasa. Nah, jadi satu-satunya cara kalau memang kita mau menghentikan pemilu tanpa Jokowi, ya hentikan Jokowi. Kami sebagai partainya Jokowi yang tadinya mengaku-ngaku Jokowi, mohon maaf, 10 tahun ini yang namanya keadilan, tegaknya hukum, jauh sekali. Kami akan merasakan itu luar biasa, terpukul kami. Kita tidak mau menerima pemilu curang. Jadi kalau pemilu ini didiamkan dan berjalan, maka semua orang kalah. Nomor 1, nomor 3, apapun yang dilakukan kalah. Kita punya waktu 10 hari ketemu wakil presiden, langsung ambil take over kekuasaan. Terutama Pak Tiasno, saya mungkin sudah lebih 5 tahun nggak mampir ke rumah. Dulu sering ke rumah Pak Tiasno, numpang mas, tapi diskusinya tajam. Bapak Ibu begini, kalau kita mendengar maunya almarhum Ida Bangli, Jokowi jatuh sebelum pemilu. Akhirnya kita membutuhkan tokoh. Tokoh itu seperti pada 98 lahirnya Gus Dur pada waktu itu masih Ahmad. Terus Raja Solo pada waktu itu Raja Jogja. Nah sekarang kita lihat ibu-ibu sudah begitu semangat. Kita sudah Pak Tiasno, kita datengin itu Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden untuk mengambil alih kekuasaan ini. Kalau tidak bisa. Gini, kalau kita menghitung alternatif kedua setelah pemilu untuk bergabung dengan ketua partai, betul. Partai-partai sekarang itu kan menunggu pemilu karena mereka pembuat undang-undang, mereka peserta pemilu. Jadi kalau kita mengharapkan gabungan kekuatan kita masa dengan partai, berarti setelah pemilu itu akan kelihatan siapa menang siapa kalah. Yang kalah pasti ikut bersama kita melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Tapi kalau kita mau sekarang itu ya kita harusnya ketemu bapak-bapak tokoh-tokoh ini dengan Pak Ma'ruf. Kita menceritakan bagaimana sudah rusaknya negara ini. Hari ini saya baca berita 500.000 bansos dari Iriana untuk satu kabupaten Jawa Barat. Artinya memang sudah pakai uang negara semua. Jadi bergerak sekarang. nggak bisa kalau kita menunggu setelah pemilu, maka sudah ada calon presidennya. Nah, makanya kalau bisa sebelum itu kita masih punya 10 hari. Mampu nggak kita 10 hari menunggu para pemimpin? Makanya benar nih, kita memang mau ketemu Pak Ma'ruf Arif, wakil presiden. Ayo besok akan bisa. Berapa? Kita tutup jalan veteran itu kita tutup semuanya masa. Kita bilang sama Ma'ruf bahwa ini pemilik curang. Kalau dia diam, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaannya. Karena dia ikut berkuasa. Nah, jadi satu-satunya cara kalau memang kita mau menghentikan pemilu tanpa Jokowi, ya hentikan Jokowi. Dan bukan Jokowi jangan ikut-ikutan dalam pemilu. Nah, jadi pergantian kekuasaan itu yang dinamakan dulu berapa kali dibentuk pemerintahan transisi. Jadi ketika Soeharto ada transisinya masuklah
berapa orang ini Wiranto segala macam, terus akhirnya balik lagi kepada Habibie. Waktu Soekarno juga begitu, tadinya Rekso Samudro, akhirnya gagal. Nah jadi pemerintahan presisi bukan sesuatu yang luar biasa, yang normal. Jadi kita ketemu wakil presiden, kita angkat dia menjadi presiden untuk bertanggung jawab terhadap keadaan kenegaraan negara. Konglomerat sudah seperti itu coba. Kami sebagai partainya Jokowi yang tadinya mengaku-ngaku mohon maaf, 10 tahun ini yang namanya keadilan, tegaknya hukum, jauh sekali. Kami aja merasakan itu luar biasa, terpukul kami. Janji kami mensejahterakan Wong Cili jauh, kami aja gak sejahtera, apalagi Wong Cili. Kami minta mohon maaf lah. Kami siapa kami? Kalau Jokowi memang luar biasa sekali di luar dugaan kami lah. Kami siapa kami? Yang dimaksud kami siapa, Bos? Kaminya sih PDIP maksudnya. siang. Jadi saya berharap pada pertemuan hari ini kita sepakatin dulu satu bahwa Jokowi turun sebelum pemilu. Kalau Jokowi diturunkan sebelum pemilu, maka ayo kita beramai-ramai ketemu wakil presiden. Kita bisa bayangkan mampu nggak kalau jalan veteran? Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Di samping, kalau kita nanti itu punya pemimpin, maka kita punya program merombak keadaan transisi ini, terutama undang-undang yang merugikan demokrasi. Harus ada tim, sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar terbaik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Pak Amin. Ya semua ada sultan, ada siapa segala macam, panggil aja semua. Kita tidak mau menerima pemilu curang. Jadi kalau pemilu ini didiamkan dan berjalan, maka semua orang kalah. Nomor 1, nomor 3, apapun yang dilakukan kalah. Dia akan bagikan BNT 600.000 sebentar lagi dari uang APBN. 600.000 per kakak. Tidak bagi dari bantuan. Tidak mungkin apa. Satu-satunya cara-kata berhentikan Jokowi melakukan wakil presiden. Dari cara lain. Karena kalau wakil presiden yang mengambil bukan kudeta, mengambil alih aja. Karena dianggap Jokowi sudah melanggar. Jadi kita sebagai petisi 100 ini seperti yang pernah dibacakan oleh Pak Marwan waktu pertemuan di negara, percetakan negara, bahwa Jokowi sudah melanggar undang-undang banyak, sudah melakukan itu aja kita sampaikan kepada wakil presiden agar dia mengambil alih karena keadaan negara sudah sangat darurat. Tambah lagi kita pasrah menunggu pemilu, tambah rusak negara ini. Anaknya, apakah kita mau memberikan anak itu? Kita punya waktu 10 hari ketemu wakil presiden, langsung ambil take over kekuasaan. Kita rombongannya wakil presiden merubah kabinet, bikin kabinet konsisten. Ibu yakin nggak bisa ngobot jalan veteran? Jadi gini, kalau kita ambil sekolah ini, polisi nggak bisa nangkap kita. Yang bisa ditangkap itu satu-satu. Nah sekarang tinggal disusun siapa saja yang mau ikut ke wakil presiden. Kita ada bilang sama wakil presiden, sama Pak Kiai, kita ada bilang membiarkan ini berarti kehancuran Indonesia akan berani Pak. Kalau kita menunggu pemilu, pasti kita menunggu Gibran menjadi wakil presiden.
Satu-satunya cara melawan Gibran menjadi pemimpin bangsa ini adalah berhentikan presiden.